warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 13, yaitu file lover dan load balance. Nah, di sini masih berkaitan dengan Mikrotik Certified Network Associate ya teman-teman. Oke, di bab 13 ini ada 7 materi. Yang pertama, konsep file lover dan load balance. Oke, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu konsep file lover dan load balance. File lover dan load balance merupakan metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur internet atau mudahnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Sebagai contoh, perhatikan pada gambar di samping, terdapat satu router yang mana memiliki dua jalur internet, yakni ISP1 dan ISP. Untuk konsep file lover sendiri, jika terdapat dua jalur internet, maka satunya itu aktif dan salah satunya itu akan tidak aktif atau menjadi backup. Misalkan ISP1 mengalami down atau permasalahan yang nantinya ISP2 akan menjadi backup untuk penggantinya. Sedangkan untuk konsep load balance, kedua jalur internet akan sama-sama aktif. Oke, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu setting topologi. Sebelum itu, pada bagian topologi dapat teman-teman perhatikan di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router yang bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua router ISP saya setting secara statik dan sudah terakses oleh internet. Selanjutnya kita dapat memberikan IP di Mikrotik customer. Tetapi kita bisa setting IP address di kedua router ISP terlebih dahulu ya. Nantinya yang akan dijadikan gateway untuk router customer. Kita bisa masuk ke router ISP1. Kemudian di sini kita bisa klik IP lalu klik addresses. Nah, di sini kita tambahkan IP gateway untuk router customer, yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian di sini kita gunakan Ether 2. Kita bisa apply lalu OK. Kita bisa masuk ke router ISP2. Nah, di sini sama, kita bisa klik IP lalu klik addresses. Nah, di sini kita add, tambahkan IP-nya 172.16.1.1/24. Kemudian di sini kita gunakan Ether 2 juga. Lalu kita bisa klik apply lalu OK. Nah, kita bisa masuk ke router customer lewat fitur Roaming di ISP1. Kemudian kita bisa klik IP lalu klik addresses. Nah, kemudian di sini jika teman-teman ada IP di sini bisa di disable dulu atau di remove ya. Kemudian di sini kita tambahkan lalu addressnya yaitu 192.168.1/24. Kemudian interface-nya Ether 1, lalu kita bisa klik play lalu OK. Kita bisa tambahkan lagi di sini, kita add, lalu di sini address-nya 172.16.1.2/24. Ether-nya juga sama, Ether 2. Dan kita klik apply lalu OK. Berikutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet, yakni menambahkan default route baik yang mengarah ke interface 1 maupun 2. Kita bisa klik IP lalu klik routes. Nah, kemudian di sini kita bisa add, lalu DST address-nya kita biarkan default, lalu gateway-nya di sini kita isikan 192.168.1.1. Kemudian kita bisa klik play lalu OK. Kita bisa tambahkan lagi, kemudian di sini DST address-nya biarkan, lalu gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita klik apply lalu OK. Perhatikan pada bagian route flag di sini, untuk yang mengarah ke router ISP1 itu informasinya adalah AS atau active static, sedangkan ISP2 informasinya hanya S atau static, yang mana itu berarti tidak aktif. Nah, inilah yang dinamakan konsep file lover yang sempat saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita bisa setting IP DNS-nya, kita bisa klik IP lalu klik DNS. Kemudian di sini untuk service
server kita isikan 8.8.8.8, lalu kita bisa klik apply lalu oke. Jika sudah, kita bisa klik new terminal. Lalu di sini kita bisa ketikkan ping 8.8.8.8. Nah, maka di sini dia sudah berhasil. Kemudian di sini saya akan coba ping google.com. Nah, perhatikan di sini juga sudah berhasil. Di sini teman-teman dapat perhatikan pada topologi terdapat 2 VPC yang belum terkoneksi. Maka di sini kita bisa lakukan konfigurasinya. Kita bisa sambungkan ke lalu ke VPC 2. Nah, yang pertama kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Kita bisa ke router customer. Lalu di sini kita bisa klik bridge. Kemudian di sini kita add. Lalu kita tambahkan namanya yaitu bridge cast. Lalu di sini kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita ke ports. Kita bisa tambahkan. Lalu di sini interface-nya yaitu Ether 3. Nah, di sini bridge cast, kemudian apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk Ether 4. Selanjutnya kita bisa ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Kemudian di sini kita bisa add, lalu tambahkan addressnya 10.10.10/24. Nah, untuk interface-nya kita pilih yang bridge cast. Kita bisa klik apply lalu oke. Nah, kemudian kita bisa setting DHCP servernya untuk interface bridge. Kita bisa klik IP lalu DHCP server, DHCP setup. Nah, di sini untuk interface kita pilih yang bridge cast. Next. Oke. Nah, yang terakhir kita akan konfigurasi NAT. Kita bisa klik IP, bentar. Kita bisa klik IP, lalu klik firewall, lalu klik NAT. Nah, di sini karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasi NAT-nya 2 kali. Kita klik add, lalu di sini chain-nya SRC NAT, out interface, kita pilih yang Ether 1, lalu kita klik action, kita pilih yang masquerade. Kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi chain-nya SRC NAT, out interface kita pilih Ether 2. Lalu kita bisa ke action, kita pilih yang masquerade, apply oke. Nah, jika sudah terkonfigurasi semua seperti ini, maka kita bisa request IP DHCP di kedua VPC-nya. Nah, selanjutnya kita bisa ping 88 di kedua VPC. Nah, perhatikan di sini berhasil. Kita coba ping google.com. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Kita bisa lakukan di VPC 2. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba ping google.com. Oke, di sini juga sudah berhasil. Nah, di sini kedua VPC sudah terakses internet ya teman-teman. Oke, untuk materi yang kedua cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ketiga, konfigurasi failover.
Jadi kerja failover itu kan hanya menggunakan satu ISP saja dan yang satunya sebagai backup. Maka cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan yang namanya parameter distance. Nah, distance digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Langsung saja kita implementasikan. Nah, teman-teman bisa masuk ke router customer lewat roaming yang tadi, kemudian klik IP lalu klik routes. Nah, bisa dilihat di sini saya coba ubah parameternya menjadi lebih besar sehingga nanti yang aktif adalah ISP2. Maka di sini saya akan perbesar distance untuk yang mengarah ke ISP1. Kita ubah distance-nya menjadi 10, kita klik apply lalu OK. Maka perhatikan di sini untuk jalur internetnya itu akan langsung berpindah ke ISP2. Namun jika distance-nya sama, maka MikroTik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai fitur check gateway. Untuk saat ini jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena masalah mungkin, maka root terdapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Kesimpulannya, MikroTik customer akan senantiasa mengecek IP gateway-nya dalam status up atau down. Langsung saja kita coba tanamkan, bisa cek gateway pada jalur ISP2. Kita bisa klik IP lalu routes. Nah, kemudian di sini cek gateway kita bisa pilih yang ping. Nah, di sini ada ARP dan ping ya, teman-teman. Ada dua pilihan. Nah, di sini kita gunakan yang ping. Maka nanti router customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Selanjutnya kita bisa disable IP di ISP2 yang mengarah ke customer. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan ia sudah beralih secara otomatis. Kita bisa klik IP routes. Nah, di sini tunggu beberapa saat saja. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia sudah berpindah ke ISP1. Lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan check gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Oke, untuk materi yang ketiga cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Teman, di sini kita lanjut materi yang keempat, yaitu konfigurasi load balance ECMP. Load balance menggunakan dua jalur ISP, maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2. Kita bisa klik IP lalu addresses. Nah, IP yang ini kita enablekan lagi. Kemudian kita bisa masuk ke router customer. Nah, di sini kita akan hapus default route-nya baik yang mengarah ke ISP1 maupun 2. Kita bisa klik IP routes. Lalu di sini kita hapus default route-nya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Nah, pada gateway ini kita isi untuk dua ISP, yaitu dengan mengeklik tanda panah yang ada di kanan ini. Oke, kemudian kita bisa isi dengan 192.168.1.1 172.16.1.1. Kemudian kita bisa klik apply lalu OK. Yang berarti kita bisa akses internet melalui kedua ISP, entah di ISP1 atau ISP2. Lalu kita akan uji coba di kedua VPC 88. Nah, di sini lalu sudah berhasil. Sini kita coba trace route. Trace 8.8.8.8. Nah, bisa dilihat bahwasanya
VPC ini jalur internetnya pertama ke interface bridge, kemudian ia ke ISP2. Setelah itu baru terhubung ke internet. Kita bisa masuk ke VPC 2, kita coba. Nah, di sini juga sama, melewati bridge dan melewati ISP2, kemudian mengakses internet. Ping google.com. Setelah sudah bisa, nanti teman-teman bisa trace google.com dan nanti ia memilih jalur ISP1. Jadi perlu diketahui bahwa yang menentukan jalur internetnya adalah Mikrotik. Jadi kita tidak tahu, atau istilahnya round robin, load balance. Jadi ketentuannya 50-50 ya teman-teman. Untuk materi yang keempat cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kelima, kasus berbeda bandwidth pada ISP. Jadi di sini kita akan uji coba yaitu pada ISP. ISP itu bandwidthnya yang berbeda-beda. Misal ISP1 bandwidthnya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidthnya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa masuk ke IP, lalu klik routes. Di sini kita bisa double klik, kemudian di sini perbandingannya itu 1:4. Nah, di sini pada bagian gateway-nya itu kita sediakan 5 kolom ya teman-teman. Itu 68.1.1. Kemudian di bawahnya itu sama seperti yang di bawahnya, yaitu 172.16.1.1. Nah, di sini 172.16.1.1. Oke, jika sudah kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa lakukan trace route dari Mikrotik. Kita bisa ke klik tools, lalu kita bisa klik trace route. Nah, pada trace route kita bisa isikan IP Facebook. Kita bisa melihat IP-nya di command prompt. Let's look up facebook.com. Enter. Nah, di sini IP-nya bisa dilihat. Sini saya salin saja. Kemudian di sini kita bisa tempel pada trace route 2. Nah, kita bisa gunakan protokolnya yaitu ICMP, lalu kita bisa start. Nah, perhatikan di sini ia menggunakan ISP2 ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keenam yaitu konfigurasi load balance route rules. Kita akan melakukan konfigurasi load balance dengan metode route rules. Jadi route rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address, maka kita bisa mendefinisikan misal untuk PC1 kita harus internetan menggunakan ISP1 dan PC2 menggunakan ISP2. Karena merupakan sistem SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Kita bisa masuk ke topologi. Di sini saya sudah setting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.11 untuk VPC 1 dan 10.10.10.12 untuk VPC 2. Dan keduanya sudah memiliki IP DNS 88. Oke, langsung saja kita ke Mikrotik Customer. Nah, yang ini kita bisa disablekan terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke rules. Kita bisa add. Kemudian di sini SRC address kita gunakan 10.10.10.11. Lalu tabelnya kita gunakan yang VPC 1. Gunakan VPC 1 lalu kita klik apply lalu oke. Kita buat juga lagi untuk VPC 2 12. Di sini kita buat VPC
2. Kita klik apply lalu oke. Fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket yang berasal dari IP 10.12 yang ingin mengakses ke internet, maka Mikrotik akan merujuk ke tabel routing yang ada di PC2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu routes. Perhatikan di pojok kanan terdapat di sini kita bisa pilih VPC main VPC 1, VPC 2. Ini adalah kelompok routing table ya. Di sini kita bisa pilih all saja. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk DST address kita biarkan default. Lalu untuk gateway 192.168.1.1. Routing marknya kita gunakan yang VPC 1. Lalu kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa add lagi, lalu di gateway nya kita gunakan 172.16.1.1, lalu kita gunakan routing mark yang VPC 2. Nah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada 2 jalur internet yang dua-duanya sudah aktif. Di sini kita lanjut materi yang terakhir yaitu konfigurasi load balance firewall mangle. Jadi firewall mangle ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya disable. Kita bisa klik IP, lalu klik firewall, lalu klik mangle. Dan di sini kita bisa add. Lalu untuk chainnya kita gunakan pre-routing, SRC address kita gunakan 10.10.10.11. Lalu actionnya kita gunakan yang mark routing. Nah, untuk name routing kita gunakan yang mangle strip ISP1. Kita bisa klik apply lalu copy. Nah, di sini sama chainnya pre-routing, lalu untuk SRC address kita gunakan 12. Kemudian untuk action di sini kita gunakan mark routing mangle ISP2. Kita klik apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa klik IP lalu routes. Nah, untuk di sini kita bisa add lalu kita ke routes add DST biarkan default. Lalu untuk gateway kita gunakan 192.168.1.1. Kemudian di sini untuk routing mark kita gunakan yang mangle ISP1. Kita bisa klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke VPC 1. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan ping 88 dan trace 88. Maka di ISP1 di VPC 1 ia melewati ISP1 ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa masuk ke VPC 2 ping 88 lalu trace 88 dan ia juga melewati ISP2. Sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati ISP2 untuk mengakses internet. Oke, untuk materi yang ke-7 sudah selesai. Kita sudah sampai di akhir bab 13. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.